Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan undang-undang advokat ya, biar semuanya bisa mendengarkan dan mengerti. Undang-undang advokat itu adalah undang-undang yang mengatur tentang tata cara kerja atau kinerja daripada para advokat atau lawyer yang ada di Indonesia, atau bahasa lainnya pengacara. Undang-undang ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 2003 tentang advokat. Undang-undang ini merupakan peraturan yang digunakan oleh advokat untuk menjalankan profesi selain kode etik profesi advokat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada 5 April 2003, maka profesi advokat telah secara resmi memiliki undang-undang khusus yang mengatur profesinya. Selain itu, undang-undang ini juga menjadi tanda positif dengan diberikannya kepercayaan kepada profesi advokat untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom, misalnya saja pada berbagai kewenangan vital yang sebelumnya dipegang oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Kehakiman, seperti pendidikan profesi, pengangkatan sertifikasi, pengawasan dan penindakan kini telah diserahkan kepada masyarakat advokat sendiri sebagai bentuk pengakuan kemandirian profesi advokat. Adapun kedudukan advokat dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan advokat seperti pengangkatan, sumpah, status, larangan, serta hak dan kewajiban. Ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 2. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. 3. Klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. 4. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang. 5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat. 6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitan dengan organisasi profesi. 7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. 8. Advokat asing adalah advokat berwarga negara asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada kliennya yang tidak mampu. 10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya melingkup masalah hukum. 11. Meliputi bidang hukum dan perundang-undangan. Pengangkatan pasal 2. 1. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. 2. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. 3. Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Pasal 3. Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi sebagai mana dimaksud pendidikan tinggi hukum dalam pasal 2 ayat 1. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun penjara atau lebih. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. 2. Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan bagaimana dimaksud ayat 1 dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sumpah pasal 4. Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. 2. Sumpah atau janji bagaimana dimaksud pada ayat 1 lafalnya sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah, saya berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara,
bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum dan bertindak jujur, adil, bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan suatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien saya yang saya tangani, yang sedang atau yang sudah saya tangani, yang sedang dan akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara menurut hemat saya merupakan sebagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai advokat. Salinan berita acara sumpah sebagian masuk pada ayat 2 oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan organisasi advokat. Pasal 5 adalah status advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri dan yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 2. Wilayah kerja advokat meliputi wilayah kerja seluruh Indonesia. Penindakan pasal 6, advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan A. Mengakibatkan atau menelantarkan kepentingan kliennya, B. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya, C. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangan atau pengadilan, D. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat martabat profesi advokat. Pasal 7, jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 bulan sampai 12 bulan. Pemberhentian tetap dari profesinya, ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. 3. Sebelum advokat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Pasal 8, penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C atau huruf D dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat. 2. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C atau pemberhentian tetap dalam huruf D, organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan putusan tindakan tersebut pada Mahkamah Agung. Itulah sebagai pasal Undang-Undang nomor 18 tentang advokat. Saya lanjut lagi. Nanti akan saya lanjut lagi Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Pasal 8. 1. Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C atau huruf D dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dengan kode etik profesi advokat. 2. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C atau pemberhentian tetap dalam huruf D, organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan putusan pendidikan tersebut kepada Mahkamah Agung. Pemberhentian pasal 9. 1. Advokat dapat diberhentikan atau berhenti dari profesinya oleh organisasi advokat. 2. Salinan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya. Pasal 10. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dalam profesinya secara tetap karena alasan permohonan sendiri dijatuhkan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman dengan hukuman 4 tahun atau lebih atau berdasarkan putusan organisasi advokat. Honorarium. Pasal 21, advokat berhak menerima honorarium atau jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak antara advokat dengan kliennya. Bantuan hukum pasal 22. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Advokat asing pasal 23. Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilan di Indonesia. 2. Kantor advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dan dengan rekomendasi organisasi advokat. 3. Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu pada dunia pendidikan dan penelitian hukum. 4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan advokat asing serta
kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Pasal 24, advokat asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 tunduk kepada Kode Etik Advokat Indonesia dengan peraturan perundang-undangan. Itulah oke, lanjut lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Pasal 25 tentang atribut advokat yang menjalani tugas dalam sidang pengadilan dalam mengenangi perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik dan dewan kehormatan. Pasal 26. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. 2. Advokat wajib tunduk dan memenuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang dewan kehormatan organisasi advokat. 3. Kode etik profesi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 4. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. 5. Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan kehormatan organisasi advokat. 6. Keputusan Dewan kehormatan organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana. 7. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Pasal 27 ayat 1, organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dewan Kehormatan di tingkat daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan tingkat pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir. Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur-unsur advokat. Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Dewan Kehormatan membentuk majelis dan susunannya terdiri dari unsur-unsur kehormatan pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat. Organisasi Advokat pasal 28. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang membentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. 2. Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 3. Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pasal 29. 1. Organisasi advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya. 2. Organisasi advokat harus memiliki buku daftar anggota. Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. 4. Setiap 1 tahun organisasi advokat melaporkan pertambahan dan atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri. 5. Organisasi advokat menetapkan kantor advokat yang diberi kewajiban menerima calon advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf G. 6. Kantor advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib memberikan pembimbingan, pelatihan dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang. Itulah lanjutannya tadi. Nanti kita lanjut lagi ke pasal 30. Terima kasih. Bro, kita balik lagi di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 ya tentang advokat nih, pasal 30 ayat 1. Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi adalah advokat yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Advokat. 2. Setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat. Ketentuan pidananya nih bro ya, kalau lo ngaku jadi advokat atau pengacara nih, kalau ternyata lu bukan pengacara nih, pasal 31, setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana diatur oleh undang-undang ini dipidana peraturan pelaksana yang mengatur mengenai advokat, tetapi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksana undang-undang ini. Tuh, siapa yang ngaku-ngaku jadi pengacara atau advokat, ini dia nih pasal 31 Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003. Ancaman hukumannya berapa? 5 tahun penjara. Hati-hati loh. Nih pasal 35. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka 1. Reglement of the Regulation Organization and Head Belied their Justice in Indonesia STB 1847 nomor 23 Junto STB 1848 nomor 57. Pasal 185 sampai pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya. 2. Berpalingan prevent head costume del reject
afternoon that their advocaten, procedures, and the orders STB 1848 nomor 8. 3. Rufegate Department Harvard in Burgerlich Second Van Land STB 1910 nomor 446, Junto STB 1922 nomor 523. Dan 4. Vertingen Wordiging van de Land in Rechten KBS 1922 nomor 522 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 36, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang-undangkannya agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembar negara Republik Indonesia. Nah, itulah penjelasan kita tentang undang-undang advokat ya, sebagian kecil. Belum rinci semuanya, tapi yang penting kalian memahami itu dasar-dasarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.